Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktara Mayanti dengan NIM B1B1222069. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok 3, yaitu mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Kabupaten Bungo. Di sini saya akan membahas struktur dan siklus pada APBD Kabupaten. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai siklus pada APBD Kabupaten. Yang pertama ada penyusunan rancangan APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menentukan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Berikut adalah tahapan penyusunan rancangan APBD. Yang pertama, ada penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran atau disingkat sebagai KUA, dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintahan Daerah kepada kepala daerah yang telah direview oleh APIP atau dari singkatan dari Akuntan Pemerintah dan Inspektorat Daerah. Yang kedua, ada penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD. Yang ketiga, ada kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS. Yang keempat, ada penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah. Yang kelima, ada penyusunan dan pembahasan RKA SKPD oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD terkait serta verifikasi oleh TAPD. Yang keenam, ada penyusunan rancangan peraturan daerah atau Perda tentang APBD. Yang ketujuh, ada penyampaian rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD. Yang kedelapan, ada persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah. Yang kesembilan, ada menyampaikan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur untuk dilakukannya evaluasi. Yang ke-10, ada hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Baiklah, ada yang kedua, pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah harus dilakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan efisien agar dapat tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan. Berikut adalah poin-poin penting dalam pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran APBD. Yang pertama, ada persiapan dokumen pengeluaran. Yang kedua, ada evaluasi proposal kegiatan. Yang ketiga, ada pertanggungjawaban penggunaan dana. Yang keempat, ada proses pengadaan barang atau jasa. Atau pengadaan barang atau jasa ini harus dilakukan melalui mekanisme yang transparan, kompetitif, dan mengefisiensikan biaya. Yang kelima, ada pemeriksaan atas pengeluaran. Yang keenam, ada pelaporan keuangan. Dengan melaksanakan prosedur tersebut, pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran APBD yang baik diharapkan pengeluaran APBD dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat sekitar. Baiklah, masuk kepada siklus yang ketiga, ada pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan APBD. Berikut adalah poin-poin penting dalam pelaksanaan dan penatausahaan
penerima APBD. Yang pertama ada identifikasi potensi pendapatan, yang kedua ada perencanaan pendapatan, yang ketiga ada pengumpulan pendapatan, yang keempat ada pemeriksaan dan validasi pendapatan, yang kelima ada penyetoran dan penempatan, yang keenam ada pelaporan pendapatan atau pendapatan yang telah diterima perlu dilaporkan secara berkala kepada publik melalui laporan keuangan. Yang keempat, siklus yang keempat ada akuntansi keuangan daerah. Adalah serangkaian mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan pemerintahan nomor 105 tahun 2001. Beberapa hal terkait dengan akuntansi keuangan daerah antara lain ke-1 ada pencatatan keuangan daerah, 2 pelaporan keuangan daerah, yang ketiga ada audit keuangan daerah, yang keempat siklus akuntansi, yang kelima ada pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, merupakan kewajiban daerah yang harus dilakukan setiap akhir tahun. Anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disingkat sebagai BPK dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat sebagai DPRD. Baiklah, masuk pada penjelasan struktur APBD pada kabupaten. Yang pertama ada pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri atas yang pertama ada pendapatan asli daerah atau disingkat PAD, yaitu contohnya pendapatan daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Pendapatan lain-lain daerah yang sah contohnya hasil penjualan kekayaan daerah, jasa giro, dan pendapatan bunga. Yang kedua ada dana perimbangan. Contohnya ada dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang ketiga ada pendapatan lain-lain daerah yang sah, yaitu contohnya hibah, dana darurat, dan dana bagi hasil. Yang kedua strukturnya ada belanja daerah. Yang pertama ada klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan. Yang kedua ada klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan. Yang ketiga ada klasifikasi belanja menurut organisasi, disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintahan daerah. Yang keempat, ada klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Yang kelima, ada klasifikasi belanja menurut kelompok belanja, yaitu yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung contohnya belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja tidak langsung contohnya belanja barang, jasa, dan belanja modal. Yang ketiga, strukturnya yaitu pendapatan daerah. Yang pertama ada penerimaan biaya, contohnya itu silpa tahun anggaran sebelumnya. Yang kedua ada pencairan dana cadangan. Yang ketiga ada hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat ada penerimaan pinjaman daerah. Yang kelima ada penerimaan kembali pemberian pinjaman. Yang keenam ada penerimaan piutang daerah. Yang kedua ada pengeluaran pembiayaan, contohnya pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintahan daerah. Yang ketiga ada pembayaran pokok utang. Yang keempat ada pemberian pinjaman. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai siklus dan struktur pada kabupaten yang saya jelaskan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.